Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Prodi Hukum Universitas PGRI Madiun. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar sosiologi pertemuan yang ketiga ya teman-teman. Baik, untuk pertemuan yang ketiga ini teman-teman nanti materi saya share ya, kalau saya lupa tolong diingatkan. Jadi saya mohon nanti setiap kali perkuliahan dosennya diingatkan, karena terkadang saya lupa, karena saya mungkin ketika itu ada sidang atau ada pendampingan perkara pidana ataupun ada bertemu dengan undangan-undangan di lingkungan pengadilan maupun di lingkungan Polres dan seterusnya ya, terkadang saya lupa. Maka mohon ketua kelas ataupun siapa yang biasa menghubungi atau WA pada saya, yang sudah terbiasa WA kepada saya, untuk menginformasikan misalnya besok ada kuliah, jadi 1 hari sebelumnya minimal sudah memberitahu, sehingga teman-teman nanti kuliahnya tidak kosong atau mungkin tidak mendapatkan materi ya, nanti saya juga tidak enak. Begitu ya teman-teman, pengantar sosiologi, jadi jangan keliru. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah materi bukan sosiologi hukum, tapi pengantar sosiologi. Baik teman-teman, untuk pengantar sosiologi kali ini kita akan mempelajari tentang proses sosial dan interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kali terjadi adanya hukum, itu selalu diawali dengan adanya proses sosial dan interaksi sosial. Jadi seorang melakukan interaksi sosial, berproses sosial, melakukan proses sosial, maka akan ada riak-riak, akan ada senggolan begitu ya, akan ada semacam mungkin kalau ketika suatu komunitas itu yang sudah melakukan interaksi sosial, sudah berproses, sudah baik, tiba-tiba datang budaya lain yang masuk di situ, maka terjadi namanya goncangan sosial atau culture shock dan seterusnya. Maka dari situlah lahirlah hukum ya. Hukum itu lahir dari proses sosial dan interaksi sosial. Ya, termasuk dari culture shock tadi. Culture shock itu menimbulkan juga hukum-hukum yang baru. Ya, contohkan misalnya begini. Amerika Serikat itu negara yang mapan dari segi ekonomi dan seterusnya, budaya, adat dan seterusnya, dia mapan, maka dia disebut negara dikuasa. Dari segala hal dia bisa dijadikan contoh ya, walaupun banyak hal juga yang mungkin ada kekurangannya banyak juga, tetapi secara umum negara itu adalah negara maju yang mapan. Nah, suatu saat ketika banyaknya terjadi yang namanya dunia itu mengalami krisis ya, krisis ekonomi, krisis sosial dan seterusnya, yang menimbulkan misalnya perang, menimbulkan pemberontakan di negara-negara perbatasan dengan Amerika, misalnya di Meksiko gitu ya, ada banyak geng-geng narkoba yang begitu dominan, bahkan mereka mempunyai pasukan sendiri yang melawan pemerintah, sehingga bahkan pemerintah pun sampai kewalahan. Kita ingat di masa-masa sekitar tahun 2005 sampai 2009 gitu ya, sekitar 4 tahun 5 tahun sampai sekarang mungkin ya, yang namanya negara Meksiko itu bergelut dengan namanya konflik dengan geng-geng narkoba. Geng narkoba di Meksiko itu luar biasa. Mereka punya senjata-senjata yang canggih yang mereka beli dari kartel-kartel penjual senjata di luar negeri ya tentunya. Mungkin juga dari Amerika Serikat juga. Senjata-senjata canggih mereka beli dari berjualan narkoba kan. Kartel-kartel itu menjadi kartel yang sangat kuat, sangat kaya raya, bahkan mereka bisa membeli pejabat korup yang mereka beli, mereka suap untuk bisa membebaskan teman-teman mereka yang mereka tahan, ataupun tidak memproses hukum teman-teman mereka yang ditahan polisi dengan kasus narkoba kan begitu. Sehingga mereka semakin kuat, dan tidak hanya satu geng di Meksiko, itu terkenal banyak geng yang mereka apabila sudah bertempur memperebutkan wilayah gitu ya, mereka bisa sampai saling membunuh, bahkan mengorbankan masyarakat sipil. Nah, karena masyarakat itu jengah